Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya. Kita membaca Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sekarang kita sudah dalam video ini kita akan membaca chapter 10. Sebelum membaca seperti biasa saya mohon maaf bila ada bila cara membaca saya tidak menarik, ya tentulah itu nggak perlu dimaafkan, cukup tidak nonton video saya. Tapi terutama pada penggemar Harry Potter, maaf kalau saya salah cara saya membaca istilah, baik istilah tempat, nama-nama tempat, nama-nama orang, ataupun nama-nama nama-nama benda pada novel ini ya. Oke, langsung saja kita membaca chapter 10 di Harry Potter dan Kamar Rahasia. Belajar gila. Sejak kejadian yang membawa malapetaka dengan Pixie, Profesor Lockhart tak pernah lagi membawa makhluk hidup ke dalam kelas. Sebagai gantinya, dia membacakan paragraf dari buku-bukunya. Dan kadang-kadang dia memperagakan kembali bagian-bagian yang paling dramatis. Biasanya dia memilih Harry untuk membantunya melakukan rekonstruksi. Sejauh ini, Harry sudah dipaksa berperan sebagai penduduk desa Transilvania sederhana yang disembuhkan Lockhart dari kutukan gelap, yeti yang pilek berat, dan vampir yang setelah ditangani Lockhart tak bisa makan apa-apa selain daun selada. Harry ditarik ke depan kelas dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam berikutnya. Kali ini dia berperan sebagai manusia serigala. Harry pasti sudah menolak kalau dia tidak ingat pada rencana Hermione. Untuk itu dia harus membuat Lockhart senang. Lolongan keras yang bagus. Harry persis. Dan kemudian kalau kalian percaya, aku menyerang seperti ini. Membantingnya ke lantai. Begini dengan satu tangan. Aku berhasil memitingnya dengan tangan yang lain. Kutekankan tongkatku ke lehernya, kukumpulkan sisa tenagaku, dan kulancarkan mantra Homorpus yang sangat rumit. Dia mengeluarkan erangan memelas. Ayo, Harry, lebih melengking lagi. Bagus. Bulunya lenyap, taringnya menyusut, dan dia kembali menjadi manusia. Sederhana, tapi efektif. Dan satu desa lagi akan mengenangku selamanya sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari teror bulanan serangan manusia serigala. Bel berdering dan Lockhart bangkit. PR, buat puisi tentang kejadian aku mengalahkan manusia serigala waga-waga. Hadiah buku aku yang ajaib dengan tanda tanganku untuk penulis puisi yang paling baik. Anak-anak mulai meninggalkan kelas. Harry kembali ke belakang ke tempat Ron dan Hermione menunggu. Siap, gumam Harry. Tunggu sampai semua sudah pergi, kata Hermione gugup. Baiklah. Dia mendekati Lockhart. Secari kertas tergenggam erat di tangannya. Harry dan Ron membututi di belakangnya. Profesor Lockhart, Hermione tergagap. Saya ingin meminjam buku ini dari perpustakaan. Hanya untuk bacaan tambahan. Dia mengulurkan kertas itu. Tangannya agak gemetar. Masalahnya bukunya ada di seksi terlarang perpustakaan. Jadi saya perlu tanda tangan guru untuk meminjamnya. Saya yakin buku ini bisa membantu saya memahami apa yang Anda ceritakan di Heboh dengan Hantu. Itu loh, tentang bisa reptil yang dampaknya baru kelihatan setelah beberapa lama. Oh, Heboh dengan Hantu, kata Lockhart, mengambil kertas dari tangan Hermione dan tersenyum lebar kepadanya. Mungkin buku favoritku. Kau suka buku itu? Oh ya, kata Hermione bersemangat. Cerdik sekali. Cara Anda menangkap hantu yang terakhir dengan saringan teh? Ya, kurasa tak akan ada yang keberatan jika aku memberi sedikit bantuan kepada murid terbaik tahun ini, kata Lockhart hangat. Dan dia mengeluarkan pena bulu merak yang besar sekali. Ya, bagus kan? Katanya salah menafsirkan ekspresi jijik di wajah Ron. Aku biasanya menggunakannya untuk menandatangani buku-buku. Dia mencoretkan tanda tangan besar melingkar di kertas itu, di bawah judul buku, dan mengembalikannya kepada Hermione. Nah, Harry, kata Lockhart,
Sementara Hermione melipat kertas itu dengan jari-jari gemetar dan menyelipkannya ke dalam tasnya. Besok pertandingan pertama Quidditch musim ini kan, Gryffindor lawan Slytherin ya. Kudengar kau pemain yang berguna. Aku dulu seeker juga. Aku diminta mencoba main untuk tim nasional, tapi aku memilih mendedikasikan hidupku untuk memberantas ilmu hitam. Tapi kalau kau merasa memerlukan latihan private, jangan ragu-ragu menghubungiku. Aku selalu senang membagikan keahlianku kepada pemain yang kurang terampil dibanding aku. Harry mengeluarkan bunyi tak jelas di kerongkongannya. Ia bergegas menyusul Ron dan Hermione. Sungguh tak bisa dipercaya, kata Harry ketika mereka bertiga mengamati tanda tangan di kertas. Dia bahkan tidak membaca judul buku yang kita inginkan. Itu karena dia tak punya otak, kata Ron. Tapi peduli amat, dia sudah mendapatkan yang kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Dia punya otak, bantah Hermione nyaring ketika mereka setengah berlari ke perpustakaan. Hanya karena dia bilang kau murid terbaik tahun ini, mereka merendahkan suara ketika memasuki keheningan perpustakaan. Madame Pince, petugas perpustakaan, adalah perempuan yang kurus, pemarah yang tampangnya seperti burung hering kurang makan. Ramuan paling mujarab, dia mengulang curiga. Berusaha mengambil catatan itu dari tangan Hermione, tetapi Hermione tak mau melepaskannya. Saya ingin menyimpannya, desahnya. Ya ampun, kata Ron, merebut kertas itu dan menyerahkannya kepada Madame Pince. Kita akan meminta tantangan lain untukmu. Lockhart akan menandatangani apa saja yang kalau benda itu diam cukup lama. Madame Pince menerawang kertas itu ke lampu, seakan bertekad menemukan pemalsuan. Tetapi kertasnya lulus tes. Dia berjalan di antara rak-rak tinggi dan kembali beberapa menit kemudian, membawa buku besar yang tampak berjamur. Hermione memasukkannya hati-hati ke dalam tasnya dan mereka meninggalkan perpustakaan, berusaha tidak berjalan terlalu cepat atau kelihatan terlalu bersalah. 5 menit kemudian mereka sudah mengurung diri dalam toilet rusak. Medley merana lagi. Hermione menolak keberatan Ron dengan dalih toilet itu tempat terakhir yang akan didatangi siapa saja yang pikirannya lurus. Jadi di situ dijamin mereka akan aman. Medley merana terseduh-seduh berbisik dalam biliknya. Tetapi mereka tidak mempedulikannya dan Medley juga tidak mempedulikan mereka. Hermione dengan hati-hati membuka ramuan-ramuan paling mujarab. Dan ketiganya membungkuk di atas halaman-halaman berdecak lembab. Sekilas saja sudah jelas kenapa buku itu ditaruh di seksi terlarang. Beberapa efek ramuannya terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Ada beberapa ilustrasi yang menyeramkan, termaksud gambar seorang laki-laki yang kelihatannya bagian dalam tubuhnya dibalik jadi di luar, dan penyihir wanita yang dari kepalanya tumbuh beberapa pasang tangan tambahan. "Ah, ini dia," kata Hermione bersemangat ketika dia menemukan halaman yang berjudul Ramuan Polyjuice. Halaman itu dihiasi gambar-gambar orang yang setengah bertransformasi menjadi orang lain. Harry betul-betul berharap ilustratornya hanya membayangkan ekspresi kesakitan luar biasa pada wajah orang-orang itu. "Ini ramuan paling rumit yang pernah kubaca," kata Hermione ketika mereka membaca resepnya. Serangga saya renda, lintah, mostar, dan knokgrass. Tanaman rendah berbunga dadu dan berdaun biru keabu-abuan. Dia bergumam. Jarinya menyusuri daftar bahan yang diperlukan. "Ya, ini cukup gampang. Semua ada di lemari bahan siswa. Kita bisa ambil sendiri. Oh, lihat. Bubuk tanduk bicorn. Entah dari mana kita bisa dapatkannya. Selongsong kulit ular pohon saja dia ganti kulit. Ini susah juga. Dan selongsong kulit ular pohon saat dia ganti kulit. Ini susah juga. Dan tentu saja sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita." "Maaf," kata Ron tajam. "Apa maksudmu sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita?" "Aku tak mau minum apapun yang mengandung kuku kaki krebe." Hermione melanjutkan seakan dia tidak mendengarkan. "Kita belum perlu mencemaskan itu karena bagian itu kita tambahkan paling belakang." Tak bisa bicara, Ron menoleh kepada Harry yang punya kekhawatiran lain. "Apakah kau sadar berapa banyak yang harus kita curi, Hermione? Kulit ular pohon. Jelas ini tak ada dalam lemari siswa. Apa yang akan kita lakukan? Membongkar lemari pribadi Snape? Aku tak tahu. Apakah itu ide bagus?"
Hermione menutup bukunya dengan suara keras. "Kalau kalian berdua mau mundur, silahkan," katanya, dengan rona merah di pipinya dan matanya lebih cemerlang dari biasanya. "Aku tak ingin melanggar peraturan. Kalian tahu, kurasa mengancam penyihir kelahiran Muggle lebih parah daripada merebus ramuan yang sulit. Tetapi, kalau kalian tidak ingin mencari tahu apakah Malfoy adalah pewaris Slytherin, aku akan kembali ke Madame Pinch sekarang juga dan mengembalikan bukunya itu. Tak pernah kusangka akan tiba harinya kau membujuk kami untuk melanggar peraturan," kata Ron. "Baiklah, akan kita lakukan, tapi tidak pakai gigi kaki, oke?" "Berapa lama sih buatnya?" kata Harry ketika Hermione yang tampak lebih gembira membuka buku itu lagi. "Ya, karena mostarnya harus dicabut pada malam purnama dan serangga sayapnya harus direbus selama 21 hari. Ku bilang ramuan itu akan siap dalam waktu kira-kira sebulan, kalau kita berhasil mendapatkan semua bahannya." "Sebulan?" kata Ron. "Malfoy bisa-bisa sudah menyerang separuh anak yang kelahiran Muggle." Tetapi mata Hermione menyipit berbahaya lagi. Jadi Ron buru-buru menambahkannya, "Tapi ini rencana paling baik yang kita punya. Jadi, jalan terus." Meskipun demikian, sementara Hermione memeriksa apakah keadaan aman bagi mereka untuk meninggalkan toilet, Ron bergumam kepada Harry, "Akan jauh lebih mudah kalau kau bisa menjatuhkan Malfoy dari sapunya besok." Hari Sabtu, Harry terbangun pagi-pagi dan berbaring dulu memikirkan pertandingan Quidditch yang akan berlangsung. Dia cemas, terutama memikirkan apa yang akan dikatakan Wood kalau Gryffindor kalah. Tapi juga memikirkan mereka harus menghadapi tim yang menaiki sapu balap paling cepat yang bisa dibeli dengan emas. Belum pernah dia begitu ingin mengalahkan Slytherin sampai seperti ini. Setelah setengah jam berbaring dengan perasaan tak karuan, dia bangkit, berganti pakaian, dan turun untuk sarapan lebih awal dari biasanya. Ternyata anggota tim Gryffindor lainnya sudah berkumpul di meja panjang yang kosong. Semua kelihatan tegang dan tidak banyak bicara. Mendekati pukul 11, seluruh sekolah mulai menuju ke stadion Quidditch. Cuaca mendung, guru siap menggelegar. Ron dan Hermione bergegas datang untuk mengucapkan selamat bertanding dan semoga sukses. Ketika Harry memasuki kamar ganti, para anggota tim memakai jubah merah tua Gryffindor mereka, kemudian duduk untuk mendengarkan pidato sebelum pertandingan dari Wood seperti biasa. "Slytherin punya sapu yang lebih bagus dari kita," dia mulai. "Tak ada gunanya menyangkalnya, tetapi kita punya pemain yang lebih baik di atas sapu kita. Kita sudah berlatih lebih keras daripada mereka. Kita sudah terbang dalam segala cuaca." "Betul sekali," gumam George Weasley. "Aku tidak pernah betul-betul kering sejak Agustus. Dan kita akan membuat mereka menyesali hari ini ketika mereka mengizinkan si licik Malfoy itu menyuap mereka untuk masuk ke dalam tim." Dengan dada naik turun saking emosinya, Wood menoleh kepada Harry. "Terserah padamu, Harry, untuk menunjukkan bahwa Seeker perlu punya lebih dari sekedar ayah yang kaya. Tangkap snitchnya sebelum kedua Malfoy. Kalau tidak, lebih baik mati, Harry. Karena kita harus menang hari ini. Kita harus menang." "Jadi, tak ada tekanan, Harry?" kata Fred mengedipkan matanya. Ketika mereka keluar menuju stadion, terdengar sambutan meriah, sorakan dan teriakan menyemangati mereka karena Ravenclaw dan Hufflepuff ingin melihat Slytherin kalah. Tetapi anak-anak Slytherin juga berbu dan mendesis-desis keras. Madame Hook, guru Quidditch mereka, meminta Flynn dan Wood berjabat tangan. Keduanya berjabat tangan dengan saling melempar pandang mengancam, meremas lebih keras daripada yang diperlukan. "Mari mulai pada tiupan peluitku," kata Madame Hook. 3, 2, 1, dengan teriakan dari penonton untuk menyemangati mereka terbang. Ke-14 pemain meluncur naik ke langit yang mendung. Harry terbang lebih tinggi daripada yang lain, menyipitkan matanya mencari-cari snitch. "Baik-baik di sana, dahi pitak," teriak Malfoy. Meluncur di bawah Harry seakan mau memamerkan kecepatan sapunya. Harry tak punya kesempatan menjawab. Pada saat itu belajar hitam berat meluncur ke arahnya. Dia menghindari, tetapi hampir saja kena. Dia masih merasakan belajar itu menyapu rambutnya. "Nyaris saja, Harry," kata George, melesat melewatinya dengan pemukul di tangan, siap memukul naik balik belajar ke arah Slytherin.
Harry melihat George memukul belajar itu sekuat tenaga ke arah Adrian Paci, tapi belajar itu berubah arah di tengah udara dan kembali mengincar Harry. Harry cepat-cepat menukik turun menghindarinya, dan George berhasil memukulnya keras-keras ke arah Malfoy. Sekali lagi, belajar itu berbalik seperti bumerang dan meluncur ke kepala Harry. Harry mempercepat laju sapunya dan melesat ke ujung lain lapangan. Dia bisa mendengar belajar itu menderu di belakangnya. Apa yang terjadi? Belajar tidak pernah berkonsentrasi pada satu pemain seperti ini. Tugas belajarlah untuk mencoba menjatuhkan sebanyak mungkin pemain. Fred Weasley menunggu belajar di ujung lain lapangan. Harry menunduk ketika Fred memukul belajar sekuat tenaga. Belajar itu terbang keluar lapangan. Beres, teriak Fred senang. Tapi dia keliru. Bagai tertarik magnet, belajar itu kembali meluncur ke arah Harry, dan Harry terpaksa terbang dengan kecepatan penuh. Hujan sudah mulai turun, tetes-tetes besar air jatuh ke wajah Harry mengaburkan kacamatanya. Dia tak bisa melihat apa yang sedang berlangsung sampai dia mendengar Lee Jordan yang menjadi komentator berkata, "Slytherin memimpin 60 lawan 0. Sapu superior Slytherin jelas menunjukkan kepiawaiannya. Dan sementara itu si belajar gila terus berusaha menjatuhkan Harry dari sapunya. Fred dan George sekarang terbang begitu rapat di kanan kirinya, sehingga Harry tak bisa melihat apa-apa selain tangan mereka yang bersiliweran, dan dia tak punya kesempatan mencari Snitch, apalagi menangkapnya. "Ada yang mengerjai belajar ini," gerutu Fred, mengayunkan memukul sekuat tenaga ketika belajar itu kembali menyerang Harry. "Kita perlu time out," kata George, berusaha memberi isyarat kepada Wood dan mencegah si belajar mematahkan hidung Harry pada saat yang bersamaan. Wood jelas sudah menangkap pesan itu. Peluit Madam Hawk berbunyi nyaring dan Harry, Fred, serta George menukik turun, masih berusaha menghindari belajar gila. "Apa yang terjadi?" kata Wood ketika tim Gryffindor sudah berkumpul. Sementara para penonton Slytherin berteriak mengejek. "Kita gila, Fred, George. Di mana kalian waktu belajar itu mencegah Angelina mencetak gol? Kami 6 meter di atas sana mencegah belajar. Satunya membunuh Harry." "Oliver," kata George marah. "Ada yang menyihir belajar itu, menyerang Harry terus, tidak pernah mendekati pemain lain sepanjang pertandingan. Anak-anak Slytherin pasti sudah melakukan sesuatu pada belajar itu. Tapi belajarnya dikunci di dalam kantor Madam Hawk sejak latihan terakhir kita. Dan waktu itu dua-duanya tidak apa-apa," kata Wood cemas. Madam Hawk berjalan ke arah mereka. Lewat atas bahu Madam Hawk, Harry bisa melihat tim Slytherin mengejek dan menunjuk-nunjuk ke arah mereka. "Dengar," kata Harry, ketika Madam Hawk sudah semakin dekat. "Dengan kalian berdua terbang di sekitarku sepanjang waktu, satu-satunya kemungkinan aku menangkap Snitch kalau Snitchnya terbang masuk ke lengan jubahku," kata Harry. "Kembalilah ke yang lain dan biar kutangani sendiri belajar gila itu." "Jangan bodoh," kata Fred. "Belajar itu bisa menebas kepalamu." Wood bergantian memandang Harry dan sekembar Weasley. "Oliver, ini gila," kata Alicia Ned berang. "Kau tak bisa mengizinkan Harry menangani belajar itu sendirian. Ayo kita minta penyelidikan. Kalau kita berhenti sekarang, kita akan dinyatakan kalah," kata Harry. "Dan kita tak akan kalah dari Slytherin hanya karena satu belajar gila. Ayo Oliver, suruh mereka meninggalkanku sendirian." "Ini semua salahmu," kata George marah pada Wood. "Tangkap Snitchnya, kalau tidak lebih baik mati." "Bodoh benar bilang begitu kepadanya." Madam Hawk sudah bergabung dengan mereka. "Siap melanjutkan pertandingan?" dia bertanya kepada Wood. Wood memandang wajah Harry yang memancarkan tekad kuat. "Baiklah," katanya. "George, Fred, kalian dengar? Tinggalkan Harry dan biarkan dia menangani sendiri belajar itu." Hujan sudah semakin deras sekarang. Begitu fluid Madam Hawk ditiup, Harry menjejak keras ke udara dan mendengarkan desing belajar yang sudah dikenalnya di belakangnya. Harry terbang makin lama makin tinggi. Dia terbang melingkar, meluncur spiral zigzag dan berguling. Meskipun agak pusing, dia membuka matanya lebar-lebar. Hujan mengaburkan kacamatanya dan mengalir masuk ke lubang hidungnya ketika dia bergantung membalik menghindari serangan keras dari belajar. Dia bisa mendengarkan gelak tawa penonton. Dia tahu, pasti dia tampak tolol sekali. Tetapi si belajar gila itu berat dan tak dapat berubah arah secepat dia. Dia mulai terbang model roller coaster mengelilingi stadion. Matanya menyipit, menembus tirai perak air hujan memandang tiang gol Gryffindor, di mana Adrian Puce sedang berusaha melewati Wood. Desing di telinganya membuat Harry tahu si belajar baru saja gagal menyerangnya lagi. Dia langsung memutar dan meluncur ke arah yang berlawanan.
Lagi latihan balet nih Potter, teriak Malfoy ketika Harry terpaksa berputar-putar dengan konyol di tengah udara untuk menghindari si belajar. Harry terbang menjauh. Si belajar membututi 1 meter di belakangnya. Dan kemudian ketika membalas memandang Malfoy penuh kebencian, Harry melihatnya, Golden Snitch, melayang hanya beberapa senti di atas telinga kiri Malfoy. Dan Malfoy yang sibuk menertawakan Harry tidak melihatnya. Selama beberapa saat yang menyiksa, Harry menggantung di udara, tak berani meluncur ke arah Malfoy. Takut kalau Malfoy menongak dan melihat Snitch. Duk! Dia terdiam diri terlalu lama sedetik. Si belajar berhasil mengenainya, akhirnya menghantam sikunya. Dan Harry merasa lengannya patah. Samar-samar pusing karena kesakitan yang luar biasa pada tangannya. Dia tergelincir miring pada sapunya yang basah kuyup. Satu lututnya masih mengapit pada sapu itu. Lengan kanannya bergantung lunglai tak berguna. Si belajar kembali meluncur ke arahnya untuk serangan kedua. Kali ini mengarah ke wajahnya. Harry menghindar dengan satu ide tertanam di otaknya yang membeku. Dekati Malfoy. Apa yang? Pekiknya kaget menghindari Harry. Dengan tangan kanannya yang mulai tak berdaya, Harry melepaskan satu-satunya tangannya pada sapu dan menyambar liar. Dia merasa jari-jarinya menggenggam Snitch yang dingin, tetapi sekarang dia hanya menjepit sapunya dengan kaki. Dan terdengar jeritan dari penonton ketika dia meluncur ke bawah, berusaha keras agar tidak pingsan. Dengan bunyi berdebam keras dan cipratan lumpur, dia mendarat dan berguling dari sapunya. Lengannya menggantung terpuntir dalam posisi sangat janggal. Dalam keadaan kesakitan, dia mendengar seakan dari kejauhan cuitan dan teriakan-teriakan. Dia berkonsentrasi pada Snitch yang tergenggam di tangannya yang sehat. Aha, katanya tak jelas. Kita menang. Lalu dia pingsan. Saat sadar kembali, hujan membasahi wajahnya. Dia masih terbaring di lapangan dan ada orang yang membungkuk di atasnya. Harry melihat kilauan gigi. Oh, tidak. Jangan Anda, rintihnya. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Nah, ini aja diulang dari sini ya. Aha, katanya tak jelas. Kita menang. Lalu pingsan. Saat sadar kembali, hujan membasahi wajahnya. Dia masih terbaring di lapangan dan ada orang yang membungkuk di atasnya. Harry melihat kilauan gigi. Oh, tidak. Jangan Anda, rintihnya. Dia tak sadar apa yang dia katakan. Kata Lockhart keras kepada anak Gryffindor yang cemas berdesakan mengerumuninya. Jangan khawatir, Harry. Akan kusembuhkan lenganmu. Jangan, tolak Harry. Biar begini saja. Terima kasih. Dia berusaha duduk, tetapi sakitnya bukan main. Didengar bunyi klak-klik yang sudah sangat dikenalnya di dekatnya. Aku tak mau difoto begini, Colin, katanya keras. Wah, berbaring lagi, Harry, bujuk Lockhart. Ini mantra yang sederhana, yang sudah kugunakan 100 kali. Kenapa saya tak boleh ke rumah sakit saja, kata Harry dengan gigi menggeretak. Dia seharusnya ke rumah sakit saja, Profesor, kata Wood yang penuh lumpur. Dia tak tahan, tidak nyengir walaupun sikernya terluka. Tangkapan yang luar biasa, Harry. Harry benar-benar spektakuler. Tangkapanmu yang paling hebat menurutku. Melalui pagar kaki yang mengelilinginya, Harry melihat Fred dan George Weasley berkutat memasukkan si belajar gila ke dalam kotak. Belajar itu masih melawan gila-gilaan. Mundur, kata Lockhart yang menggulung lengan jubah hijau gumalanya. Tidak, jangan, kata Harry lemah. Tetapi Lockhart sudah memelintir tongkatnya dan sedetik kemudian mengacungkannya ke lengan Harry. Perasaan aneh dan tidak menyenangkan menjalar dari bahu Harry terus ke ujung jari-jarinya. Rasanya seakan lengannya sedang dikempiskan. Dia tidak berani melihat apa yang sedang terjadi. Dipejamkannya matanya, dipalingkannya wajahnya dari lengannya. Tetapi ketakutannya yang terbesar menjadi kenyataan ketika orang-orang di atas tiba-tiba memekik tertahan dan Colin menjepret gila-gilaan. Lengannya sudah tidak sakit lagi, tetapi juga tidak terasa seperti lengan. Kata Lockhart. Ya, yang seperti itu kadang-kadang terjadi. Tapi yang penting tulangnya tidak akan lagi patah. Itu yang harus diingat. Jadi Harry pergilah saja ke rumah sakit. Mr. Weasley, Miss Granger,
Tolong kalian antar ya. Dan Madame Pomfrey akan bisa merapikanmu sedikit. Ketika Harry bangkit, dia merasa aneh, seakan berat sebelah. Dengan menarik nafas dalam-dalam, dia menunduk memandang ke sebelah kanan. Yang dilihatnya nyaris membuatnya pingsan lagi. Menjulur dari ujung jubahnya ada sesuatu yang tampak seperti sarung tangan karet tebal berwarna kulit. Harry mencoba menggerak-gerakkan jarinya. Tak ada yang terjadi. Lockhart tidak menyembuhkan tulangnya. Dia melenyapkannya. Madame Pomfrey sama sekali tidak senang. Seharusnya kau langsung datang kepadaku, katanya. Berang mengangkat bekas lengannya yang tampak lemas menyedihkan. Ya, setengah jam sebelumnya masih bisa berubah tangan yang sehat. Aku bisa menyembuhkan tulang patah dalam waktu sedetik. Tapi menumbuhkan kembali tulang-tulang. Tapi Anda bisa kan, kata Harry putus asa. Aku bisa saja. Tentu saja. Tapi akan sakit sekali, kata Madame Pomfrey muram, seraya melempar piyama kepada Harry. Kau harus menginap. Hermione menunggu di balik tirai yang dipasang di sekeliling tempat tidur Harry. Sementara Ron membantu memakai piyama. Perlu cukup lama untuk memasukkan lengan tanpa tulang yang bagai karet itu ke dalam lengan piyama. Bagaimana kau bisa membela Lockhart sekarang, Hermione? Seru Ron dari balik tirai sembari menarik jari-jari lemas Harry dari lubang lengan. Kalau Harry mau tulangnya dihilangkan, dia akan meminta. Siapa saja bisa membuat kesalahan, kata Hermione. Lagi pula, tidak sakit lagi kan Harry? Tidak, jawab Harry. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Saat melempar dirinya ke atas tempat tidur, lengannya menggelepai lunglai. Hermione dan Madame Pomfrey datang ke balik tirai. Madame Pomfrey membuka botol besar berlabel Scalo-Grow, penumbuh tulang. Kau akan kesakitan semalaman, katanya seraya menuang semangkuk penuh cairan berasap dan mengulurkannya kepada Harry. Menumbuhkan tulang sangat tidak menyenangkan. Begitu juga meminum Scalo-Grow. Cairan itu membakar mulut dan tenggorokan Harry, membuatnya terbatuk-batuk dan tergagap. Dengan masih mengomel tentang permainan yang berbahaya dan guru yang tidak layak, Madame Pomfrey pergi, meninggalkan Ron dan Hermione membantu Harry meminum beberapa teguk air. Tapi kita menang, kata Ron, nyengir lebar. Tangkapan luar biasa, wajah Malfoy kelihatannya dia siap membunuh. Aku ingin tahu belajar itu diapakan, kata Hermione jengkel. Kita bisa menambahkan itu ke daftar pertanyaan yang kita akan ajukan kepadanya setelah kita minum ramuan Polyjuice, kata Harry, merebahkan dirinya kembali ke dalam botol. Mudah-mudahan rasanya lebih enak daripada obat ini. Dengan cuiran anak Slytherin di dalamnya. Kau bergurau, kata Ron. Pintu kamar rumah sakit terbuka keras pada saat itu. Kotor dan basah kuyup seluruh anggota Gryffindor datang untuk menengok Harry. Terbangmu bukan main, Harry, kata George. Aku baru saja melihat Marcus Fitch berteriak-teriak memarahi Malfoy. Ngomel tentang Snitch yang berada di atas kepalanya dan dia tidak melihatnya. Malfoy kelihatannya tidak senang. Mereka membawa kue, permen, dan berbotol-botol jus labu kuning. Mereka berkerumun mengelilingi tempat tidur Harry dan baru akan mulai berpesta ketika Madame Pomfrey buru-buru mendatangi. Sambil berteriak, anak ini perlu istirahat. Dia harus menumbuhkan 33 tulang. Keluar! Keluar! Dan Harry ditinggal sendirian tanpa ada yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kesakitan yang menusuk lengannya yang lemas. Berjam-jam kemudian, Harry mendadak terbangun dalam gelap gulita dan memengkik kesakitan. Lengannya seraya dipenuhi serpihan-serpihan tulang besar. Sesaat dia mengira itulah yang membuatnya terbangun. Kemudian, dengan ngeri, dia menyadari ada yang menyeka dahinya dengan spons dalam gelap. Pergi, katanya keras. Dan kemudian, Dobby? Mata si peri rumah yang menonjol sebesar bola tenis memandang Harry dalam kegelapan. Sebutir air mata bergulir di hidungnya yang panjang dan runcing. Harry Potter kembali ke sekolah, dia berbisik merana. Dobby sudah bolak-balik memperingatkan Harry Potter. Ah, Sir, kenapa Anda tidak mendengarkan Dobby? Kenapa Harry Potter tidak pulang saja waktu ketinggalan kereta api? Harry duduk bersandar di bantalnya dan menyingkirkan spons Dobby. Ngapain kau di sini? Tanyanya. Dan bagaimana kau tahu aku ketinggalan kereta? Bibir Dobby bergetar dan Harry mendadak curiga. Kau, katanya lambat-lambat. Kau yang membuat palang rintangan menolak mengizinkan kami masuk. Memang betul, Sir, kata Dobby.
mengangguk kuat-kuat. Telinganya mengepak. Dobby bersembunyi menunggu Harry Potter dan menyegel palang rintang, dan Dobby harus menyetrika tangannya sesudah itu. Ditunjukkannya kepada Harry 10 jari panjang yang diperban. Tetapi Dobby tidak peduli, Sir, karena dia mengira Harry Potter aman, dan Dobby tak pernah mimpi bahwa Harry Potter akan ke sekolah dengan cara lain. Dia mengayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, menggeleng-gelengkan kepalanya yang jelek. Dobby kaget sekali ketika mendengar Harry Potter sudah kembali ke Hogwarts, sampai membuat makan tuannya hangus. Belum pernah Dobby dicambuki sehebat itu, Sir. Harry terenyak kembali ke bantalnya. Kau hampir saja membuat aku dan Ron dikeluarkan, katanya galak. Lebih baik kau pergi sebelum tulang-tulangku tumbuh, Dobby. Kalau tidak, mungkin kau akan kucekik. Dobby tersenyum lemah. Waduh. Dobby sudah terbiasa dengan ancaman maut, Sir. Dobby menerimanya 5 kali sehari di rumah. Dobby membuang ingus di salah satu sudut sarung bantal kumal dan kotor yang dipakainya. Kelihatannya dia memelas sekali, sehingga Harry merasa kemarahannya mereda dengan sendirinya. Kenapa kau memakai itu, Dobby? Tanyanya ingin tahu. Ini, Sir? Tanya Dobby, menarik sarung bantalnya. Ini tanda perbudakan peri rumah, Sir. Dobby hanya bisa dibebaskan kalau Tuan Dobby menghadiahinya pakaian, Sir. Keluarga majikan Dobby sangat berhati-hati jangan sampai menyerahkan kepada Dobby bahkan kaos kaki bekas. Karena kalau begitu Dobby akan bebas meninggalkan rumah mereka selamanya. Dobby menyeka matanya dan yang menonjol dan mendadak berkata, Harry Potter harus pulang. Dobby mengira belajarku akan cukup membuat belajarmu, kata Harry. Kemarahannya timbul lagi. Apa maksudmu belajarmu? Kamu buat belajar itu mencoba membunuhku? Tidak membunuh, Sir, tak akan pernah membunuh Anda, kata Dobby terperanjat. Dobby ingin menyelamatkan hidup Harry Potter. Lebih baik dipulangkan dengan luka parah daripada tinggal di sini, Sir. Dobby cuma ingin Harry Potter luka cukup parah supaya dikirim pulang. Oh, cuma itu? Kata Harry berang. Kurasa kau tidak akan bilang kepadaku kenapa kau ingin aku dikirim pulang dalam keadaan tidak utuh. Ah, kalau saja Harry Potter tahu, Dobby meratap. Lebih banyak lagi air mata bercucuran ke sarung bantal rombengnya. Kalau saja dia tahu betapa berartinya dia untuk kami, kaum rendahan, para budak, kami sama masyarakat sihir. Dobby ingat bagaimana keadaan ketika dia yang namanya tak boleh disebut berada di puncak kekuasaannya, Sir. Kami peri-peri rumah diperlakukan seperti kutu busuk. Tentu saja Dobby masih diperlukan seperti itu, Sir. Dia mengakuinya, menyeka wajahnya dengan sarung bantalnya. Tetapi, Sir, kehidupan setelah itu menjadi jauh lebih baik bagi kaum kami. Sejak Anda menang melawan dia yang namanya tak boleh disebut, Harry Potter selamat dan kekuatan si pangeran kegelapan dipatahkan. Dan saat itu seperti hari baru, Sir. Harry Potter bersinar seperti cahaya mercusuar harapan bagi kami yang mengira hari-hari gelap tak akan pernah berakhir, Sir. Dan sekarang di Hogwarts, peristiwa mengerikan itu akan terjadi. Peristiwa mengerikan akan terjadi. Bahkan mungkin sedang terjadi, dan Dobby tak akan membiarkan Harry Potter tinggal di sini sekarang ketika sejarah akan berulang. Sekarang ketika kamar rahasia sekali lagi akan dibuka. Dobby terperangah kaget dan ngeri. Dia menyambar teko air Harry dari meja sebelah tempat tidurnya, lalu memukulnya ke kepalanya sendiri, terguling lenyap dari pandangan. Sesaat kemudian dia merayap naik ke tempat tidur lagi. Dengan mata juling, mengomel, Dobby nakal, Dobby nakal, Dobby nakal sekali. Jadi kamar rahasia itu memang ada, bisik Harry. Dan kau bilang kamar itu sudah pernah dibuka sebelumnya. Ceritakan padaku, Dobby. Harry menyambar pergelangan tangan kurus si peri yang hendak mengeraih kembali teko air. Tapi aku bukan keakhiran magel. Bagaimana mungkin kamar itu berbahaya bagiku? Ah, Sir, jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya Dobby, kata peri tergagap. Matanya besar sekali dalam gelap. Perbuatan jahat sudah direncanakan di tempat ini, tetapi Harry Potter tidak boleh berada di sini kalau itu terjadi.
Pulanglah Harry Potter, pulanglah. Harry Potter tak boleh ikut campur dalam hal ini, Sir. Terlalu berbahaya. Siapa Dobby? Harry bertanya. Seraya memegang pergelangan tangan Dobby erat-erat untuk mencegahnya memukul diri sendiri dengan teko air lagi. Siapa yang membukanya? Siapa yang dulu membukanya? Dobby tak bisa, Sir. Dobby tak bisa. Dobby tak boleh bilang, seru si peri. Pulanglah Harry Potter, pulanglah. Aku tidak akan kemana-mana, kata Harry tegas. Salah satu sahabatku kelahiran Muggle. Dia akan menjadi salah satu korban pertama kalau kamar rahasia itu pernah dibuka. Harry Potter mempertaruhkan hidupnya untuk teman-temannya, kata Dobby. Sedih bercampur bahagia. Sungguh mulia. Sungguh gagah berani. Tetapi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Harus. Harry Potter tidak boleh. Dobby mendadak diam terpaku. Telinganya bergetar. Harry mendengarnya juga. Ada langkah-langkah kaki mendekat di lorong depan. Dobby harus pergi, bisik peri ketakutan. Terdengar derak keras dan jari-jari Harry mendadak menggenggam udara kosong. Dia terenyak kembali ke tempat tidurnya. Matanya tertuju ke pintu yang gelap. Sementara bunyi-bunyi langkah kaki semakin mendekat. Saat berikutnya Dumbledore berjalan mundur masuk ke kamar. Berjalan mundur masuk ke kamar. Memakai jas kamar wol panjang dan topi tidur. Dia memotong ujung sesuatu yang tampaknya seperti patung. Profesor McGonagall muncul sedetik kemudian menggotong kakinya. Bersama-sama mereka mengangkat patung itu ke tempat tidur. Panggil Madame Pomfrey, bisik Dumbledore. Dan Profesor McGonagall bergegas melewati kaki tempat tidur Harry. Menghilang dari pandangan. Harry berbaring tak bergerak, pura-pura tidur. Dia mendengar suara-suara tegang dan kemudian Profesor McGonagall muncul lagi. Diikuti Madame Pomfrey yang datang sambil memakai kardigan di atas gaun tidurnya. Harry mendengar tarikan napas tajam. Apa yang terjadi? Madame Pomfrey berbisik kepada Dumbledore membungkuk di atas patung di tempat tidur. Serangan lagi, kata Dumbledore. Minerva menemukannya di tangga. Ada setangkai buah anggur di sebelahnya, kata Profesor McGonagall. Kami menduga dia sedang berusaha menyelinap ke sini untuk menengok Potter. Hati Harry mencelos. Pelan-pelan dan hati-hati. Diangkatnya kepalanya beberapa senti supaya bisa melihat patung di tempat tidur itu. Seberkas cahaya bulan menyinari seraut wajah yang pandangannya kosong. Colin Creevy. Matanya membelalak lebar dan tangannya terjulur ke saku depan memegangi kameranya. Membantu? Bisik Madame Pomfrey. Ya, jawab Profesor McGonagall. Aku bergidik memikirkannya. Kalau Albus tidak sedang turun untuk minum coklat panas, entah apa yang akan terjadi. Ketiganya menunduk menatap Colin. Kemudian Dumbledore membungkuk untuk melepas kameranya dari pegangan erat Colin. Menurutmu dia berhasil memotret penyerangnya? Kata Profesor McGonagall bersemangat. Dumbledore tidak menjawab. Dia membuka bagian belakang kamera. Astaga, celutuk Madame Pomfrey. Semburan asap mendesis dari kamera. Harry, 3 tempat tidur dari Colin mencium bau tajam plastik terbakar. Meleleh, kata Madame Pomfrey bingung. Semuanya meleleh. Apa artinya ini Albus? Profesor McGonagall bertanya mendesak. Artinya, kata Dumbledore, kamar rahasia benar-benar telah dibuka lagi. Madame Pomfrey menekap mulutnya. Profesor McGonagall terbelalak menatap Dumbledore. Tetapi Albus, siapa? Pertanyaannya bukan siapa, kata Dumbledore menatap Colin. Pertanyaannya adalah bagaimana. Dan melihat wajah Profesor McGonagall yang samar-samar, Harry tahu dia sama sekali tak mengerti seperti Harry sendiri. Harry tahu dia dan melihat wajah Profesor McGonagall yang samar-samar, Harry tahu dia sama sekali tidak mengerti ketidakmengertiannya seperti Harry sendiri. Oke. Itu chapter 10. Tegang banget kalau ini. Mungkin sampai ketemu di video berikutnya dengan cerita lainnya dan chapter berikutnya tentunya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.